Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dwiki Kurnia dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas meresum webinar Agritech seri 1 dengan tema Pembangunan Pertanian Era New Normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Untuk memenuhi tugas sosiologi pedesaan, dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Pembicara webinar Agritech seri 1. 1. Insinyur Hadi Sulistyo, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dengan topik kebijakan pertanian terkait eksistensi kesejahteraan pelaku sektor pertanian. Yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, dengan topik peran organisasi mendorong adaptasi pelaku sektor pertanian dalam situasi new normal. Yang ketiga, Endang Rahman Hakim, Community Relation Tani Hub, dengan topik strategi pendidikan dalam menghubungkan petani dan konsumen komoditas pertanian di era new normal. Yang keempat, Dr. Insinyur Evita Solihani, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Jember, dengan topik strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Yang kelima, Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo, Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember dan Dewan Penasehat Perhepi, dengan topik petani new normal untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Materi pertama akan disampaikan oleh Insinyur Hadi Sulistyo. Secara garis besar, menjelaskan akan kebijakan, implementasi, dan ketersediaan. 1. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi di bidang pertanian di saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19. 2. Implementasi yang ditetapkan kepada petani dalam mengembangkan perekonomian di saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19. 3. Ketersediaan akan kebutuhan pangan untuk memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga pokok tetap stabil di tengah pandemi COVID-19, terutama pada Jawa Timur yang termasuk dalam lumbung pangan nasional. Materi kedua akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin, peran Perhepi dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi normal baru. 1. Perekonomian Indonesia pada kuartil 1 2020 hanya 2,97%, padahal PSBB baru diterapkan April 2020. Pertumbuhan akan lebih rendah pada kuartil kedua 2020. 2. Pertumbuhan pertanian rendah 0,02%, perdagangan 1,60%, konstruksi 2,90%, dan pertambangan 0,43% berdampak bagi kinerja perekonomian. 3. Pangsa pertanian telah mengecil 12,48%, industri kecil 19,98%, sektor jasa tumbuh, keuangan asuransi 10,67%, informasi komunikasi 9,81%. 4. Transformasi struktural perekonomian masih belum mulus. Penggunaan teknologi modern dan peningkatan nilai tambah pertanian perlu menjadi norma baru pasca pandemi COVID-19. Materi ketiga akan disampaikan oleh Endang Rahman Hakim. Tani Hub adalah e-commerce untuk hasil tani yang bertujuan untuk menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha pembeli. 1. Masuknya produk petani ke marketplace akan mempermudah pemasaran. 2. Telah memiliki klien 30 perusahaan retail dan restoran. 3. Sudah ada 20.000 petani yang bergabung dengan Tani Hub. 4. Tani Group juga meluncurkan program UMKM. 5. Menyongsong revolusi industri 4.0. Materi keempat akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Evita Solehani. Menurut beliau, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia bersiap menghadapi kehidupan normal yang baru atau tatanan kehidupan yang baru, new normal, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. Strategi perguruan tinggi pertanian. 1. Tridharma PT. Pengajaran segera melakukan perubahan kurikulum dengan menerapkan Merdeka Belajar Kampus, Merdeka Kuliah offline dan online. 2. Pendanaan UKT ditinjau ulang jika bisa diturunkan. 3. SDM sumber daya manusia. 4. Sarpras. Materi selanjutnya
atau materi terakhir akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo. 1. Cara menjaga irama supply dan demand tetap stabil dan seimbang. 2. Substitusi gandum dengan tepung, jagung, sorghum, singkong, dan lain-lain. 3. Mengembangkan agribisnis inklusif, pedesaan pengembangan teknologi benih dan budidaya berbasis bioteknologi modern. 4. Mengurangi ketergantungan pada makanan impor. 5. Mengembangkan potensi produksi pangan lokal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.